Ibu harap 2 menit lagi kita sudah mulai kuliah ya. Ibu harap semua video diaktifkan ya di WA Group. Jadi manfaatkan betul. Ibu ingin melihat aktivitas Anda di video ini karena hanya 30 menit. Baiklah, karena ini sudah pas 7.30. Kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelihatan semuanya ya. Sel ibu kelihatan ini buku ibu nih. Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Hari ini itu untuk pembahasan deret bilangan real itu habis. Karena itu habis itu maka minggu depan kita akan kuis ya. Minggu depan kita akan masuk ke barisan fungsi. Setelah barisan fungsi baru nanti deret fungsi terakhir. Nah, karena deret bilangan ini sudah habis, jadi minggu depan kita kuis. Kuis itu materi tentang deret ya. Waktunya seperti halnya pada ketika kemarin ada UTS di Ibu Jujuk. Ya, di sini waktunya paling 10 menit ya. Kita ambil soal 1, 10 menit waktunya. Harusnya seperti halnya di PDM, setiap tatap muka itu Ibu akan kuis, tetapi Ibu padatkan dulu di sini, jadi habis deret baru Ibu kuis. Ini kenapa nih belum ada yang nih, siapa nih? Si Salma belum on videonya. Salma, Amisa, Desti ini belum on. Aku sudah. Ada no. Ibu catat semuanya ya di sini ya, yang belum on Ibu catat. Anissa Desti sudah Bu, ulun 2 server karena yang di laptop itu mic-nya mati Bu. Jadi ulun kalau ditanya bisa lewat HP mic-nya. Ulun sudah on cam Bu yang di laptop. Oke. Kan ibu kontrolnya di sini kok nggak ada namanya kok Rizaldi gitu juga nggak ada. Oh, soalnya sudah muncul. Muncul di sini Rizaldi. Ibu akan sebelum kita mulai hari ini kita akan ketemu hanya maksimal 30 menit ya, karena kita masuk ke dalam deret konvergensi deret berganti tanda. Yang pertama adalah mereview yang kemarin, yaitu tentang konvergensi umum deret, yaitu uji bagi, uji banding, dan uji akar ya. Nah, uji akar ini nanti dan uji bagi ini nanti akan digunakan di konvergensi deret fungsi, terutama yang sifatnya deret kuasa ya. Deret fungsi nanti ada 2, deret kuasa dan deret fungsi, bukan deret kuasa. Nah, nanti apa bedanya antara deret fungsi biasa dan deret fungsi deret kuasa, bedanya apa, nanti Anda akan melihat perbedaannya di mana. Baiklah, kita akan mulai di sini pembahasan konvergensi deret berganti tanda. Anda perhatikan di sini ya. Kalau ada yang belum Anda pahami, langsung aja Anda cut penjelasan Ibu ya. Nah, di sini kalau yang kemarin itu yang pembahasan sebelum deret berganti tanda, itu asumsi kita deret dengan suku-suku positif ya. Jadi semua suku-sukunya dalam deret itu adalah positif. Nah, pada deret berganti tanda ini suku-sukunya ada yang positif dan ada yang negatif. Karena ada yang positif, ada yang negatif, maka yang positif dikumpulkan jadi satu, yang negatif juga dikumpulkan jadi satu. Maka muncullah istilah deret berganti tanda. Jadi konvergensi gitu juga sama aja di sini. Jadi nanti ada deretan suku-suku yang positif, ada deretan dengan suku-suku yang negatif. Jadi NIPN adalah deret dengan suku positif, NN-nya adalah deret dengan suku negatif. Ini adalah jumlah ya. Jadi nanti kemarin sudah Ibu jelaskan konvergensi sebuah deret itu intinya apakah jumlahnya itu ada atau tidak, gitu kan ya. Kalau pada barisan itu intinya apakah limitnya ada atau tidak, kan gitu kan ya kemarin itu ya. Nah, begitu juga ini. Jadi SN itu jumlah deret berganti tanda itu akan sama dengan jumlah deret dengan suku-suku positif dikurangi dengan jumlah deret dengan suku-suku negatif. Nah, seperti ini ya. Tetap simbolnya adalah ini deret seperti ini, tetapi AN-nya ini adalah ini nih. Sorry. Ini salah, bukan sama. Ini tapi ini sama dengan ya, deret AN dinotasikan seperti ini yaitu sama dengan deret negatif 1 pangkat N. Nah, negatif 1 pangkat N ini bisa saja negatif
negatif 1 pangkat N-1, bisa juga N+2 bisa jadi. Karena negatif ini kalau pangkatnya ganjil dia akan negatif, pangkatnya genap dia akan positif, itu kan ya. Nah, jadi dalam deret berganti tanda ini nanti ada istilah, nanti ada konvergen relatif dan ada konvergen mutlak. Anda perhatikan betul ya. Nanti ada teoremanya dan Anda akan menganalisis apakah deret berganti tanda itu konvergen atau divergen. Kalau konvergen akan dikejar lagi, apakah dia konvergen mutlak, apakah dia konvergen relatif. Nah, Anda perhatikan ya di sini kan memang ada ciri khas yang agak membedakan dengan deret-deret yang tidak termasuk pada deret berganti tanda. Ya, sudah Ibu ingatkan di sini bahwa nanti ada istilah konvergen negatif dan ada istilah konvergen mutlak. Nah, yang pertama di sini Ibu langsung ini jalan ini ya. Ini operasi deret. Nah, di dalam konvergensi deret, menganalisis kekonvergenan deret yang masuk dalam deret berganti tanda itu ada berapa trik-trik ya. Salah satunya dengan menggunakan operasi deret seperti ini. Ya, Anda bisa menggunakan aljabar deret seperti ini atau Anda menggunakan teorema-teoremanya. Nah, di sini SN itu kan deret berganti tanda. Jadi kalau salah satu konvergen maka dia akan divergen. Ya, inilah. Sorry. Kalau salah satu divergen maka dia akan divergen. Kalau masing-masing itu konvergen maka deretnya akan konvergen. Tetapi kalau semuanya divergen maka tidak bisa ditentukan kekonvergenannya. Berarti menggunakan aljabar deret tidak bisa. Karena itu gunakan teorema lain. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada satu deret Anda bisa pecah. Ya, pecah positif, deret yang tanda-tanda positif dan deret dengan tanda-tanda negatif. Nah, kalau analisis kekonvergenan yang menggunakan aljabar deret berganti tanda, Anda bisa menggunakan tabel ini. Kalau salah satu itu divergen, maka deret penjumlahan berganti tanda nanti dia akan ikut divergen. Kalau semuanya konvergen, dia akan konvergen. Tapi kalau semuanya divergen, tidak bisa ditentukan kekonvergenannya. Tapi masih bisa digunakan cara lain. Sama halnya pada deret yang bukan berganti tanda, kan banyak uji-uji yang bisa kita lakukan ya. Uji banding, uji bagi, uji akar. Uji banding pun kan juga banyak sekali tipe-tipenya yang bisa kita pilih. Oke ya. Itu. Kemudian ini ada definisi. Anda perhatikan definisi di sini. Definisi ini nanti yang menentukan apakah dia konvergen relatif dan ada yang menentukan konvergen mutlak. Nah, Anda perhatikan sini ya. Nah, yang definisi pertama itu menyangkut konvergen mutlak, definisi yang kedua itu menyangkut istilah konvergen relatif. Anda bedakan antara konvergen mutlak dan konvergen relatif. Oke ya. Nah, deret berganti tandanya adalah ini. Kursor Ibu kelihatan? Kelihatan kursor Ibu? Oke, jadi yang ini, yang sebelah kanan ini adalah deret berganti tanda. Nah, ini adalah deret mutlaknya. Nah, jadi kalau bila ini adalah konvergen, maka deret berganti tanda ini dikatakan konvergen mutlak. Ingat ya, nanti akan Ibu beri contoh. Kalau deret mutlaknya ini adalah konvergen, maka deret berganti tanda dikatakan konvergen mutlak. Itu kalau berdasarkan definisi pertama. Berdasarkan definisi kedua, kalau harga mutlaknya deretnya itu divergen, tetapi berganti tandanya dia adalah konvergen, maka deret berganti tanda tadi disebut konvergen relatif. Ya, karena bisa jadi nanti fenomenanya deret berganti tandanya dia konvergen. Karena nanti ada menggunakan berdasarkan teorema 20 nanti. Ada teorema 20 mengatakan apakah deret berganti tanda itu konvergen atau divergen, itu menggunakan teorema 20 nanti ya, halaman 94. Kalau deret berganti tandanya itu konvergen tetapi deret mutlaknya tadi divergen, maka dia dikatakan konvergen relatif. Ya. Tetapi kalau deret harga mutlaknya itu sudah konvergen, maka deret berganti tanda tadi disebut dengan konvergen mutlak. Ya, nanti ada teoremanya lagi. Kalau deret itu konvergen mutlak, maka dikatakan dia konvergen. Nanti ada istilah lagi, teorema berikutnya lagi. Oke ya. Jadi Anda pahami betul tentang definisi ini, karena definisi ini menyebutkan atau menjelaskan tentang batasan-batasan istilah. Kapan dia dikatakan konvergen mutlak, kapan dia dikatakan konvergen relatif. Nah, bagaimana menganalisis deret itu konvergen divergen itu ada teoremanya. Oke ya. Kita berikut ke sini. Nah, ini ada teorema 18 yang Ibu katakan tadi.
Ya. Teori 18 ini mengatakan kalau dia konvergen mutlak maka deret dikatakan konvergen. Ya. Jadi kalau dia mutlaknya itu konvergen maka deret itu dikatakan konvergen. Sebutannya adalah konvergen mutlak. Itu ya. Oke ya. Kemudian berikutnya lagi, nah teori 19 ini. Bila deret itu konvergen relatif, maka deret suku-suku positif dan suku-suku negatif keduanya apa? Divergen. Nah ini jarang diamalkan. Jadi kalau deret itu konvergen relatif itu tadi apa? Apa konvergen relatif berdasarkan definisi yang kedua tadi? Apa? Konvergen relatif tadi katakan jika ada teori 19 ini, jika dia konvergen relatif, maka masing-masing deret suku-suku negatif maupun negatifnya dia keduanya adalah divergen. Apa konvergen relatif tadi? Jika apa? Jika mutlaknya dia apa divergen, tetapi berganti tandanya apa? Konvergen, ya. Jika mutlaknya dia tuh divergen, tetapi harga berganti tandanya dia akan konvergen. Itu dikatakan dia konvergen relatif. Nah, berdasarkan teori 19 ini, kalau dia konvergen, kalau berganti tanda itu konvergen relatif, maka deret yang dipisah ada suku-suku negatif dan suku-suku positif itu masing-masing apa? Divergen. Ya, itu ya. Nah, sekarang kita ini penjelasannya ke teorema 20. Nah, teorema 20 ini yang mengidentifikasi, menganalisis kapan deret berganti tanda itu konvergen. Nah, ada dua ya. Deret berganti tanda ini konvergen bila ada dua, ini harus dipenuhi dua. Jika limitnya sama dengan 0, limit AN-nya ya. Limitnya sama dengan 0, nah Anda perhatikan ya. Dan harga mutlaknya ini monoton turun. Ya, jadi kalau dia deretnya monoton turun dan limitnya sama dengan 0, maka dikatakan deret berganti tanda tadi adalah konvergen. Nah, kuncinya ada di situ. Sebetulnya hanya ini aja dasarnya ya, yang Anda perlu pahami bagaimana memahami kekonvergenan deret berganti tanda itu sebetulnya sampai di sini saja. Ya, jadi teorema ada definisi, teorema 18, teorema 19, teorema 20 yang kita kenal dengan teorema Leibniz tadi itu, ya. Itu ya. Jadi teorema 20 itu mengidentifikasi atau menjelaskan tentang konsep kapan deret berganti tanda itu konvergen. Nah, teorema 18 mengatakan kalau dia konvergen mutlak maka dia deret berganti tanda dikatakan apa? Konvergen. Ya, kalau dia mutlak pasti konvergen. Itu ya. Itu. Kalau teorema 18 mengatakan kalau dia konvergen relatif maka deret dengan suku-suku negatif dan suku-suku positif. Salah. Kalau dia konvergen relatif, maka deret dengan suku-suku positif, suku negatif masing-masing itu adalah apa? Divergen. Nah, teorema 18 itu kalau dia konvergen mutlak, maka deret berganti tanda itu konvergen. Namanya apa? Konvergen mutlak. Itu ya, sesuai dengan definisi yang pertama tadi. Definisi yang pertama. Nah, jika dia konvergen, maka deret dikatakan konvergen mutlak. Jika dia konvergen mutlak, maka dia konvergen. Nah gitu ya. Ya, ada pertanyaan sebelum Ibu pindah ke slide berikutnya yang sudah Ibu siapkan. Sebetulnya konsepnya hanya ada pada di definisi 1, kemudian di teorema 18, teorema 19, teorema 20. Selebihnya Anda bisa menganalisis berdasarkan konsep kekonvergenan pada deret yang tidak berganti tanda. Karena memang ada kaitannya antara deret berganti tanda dengan deret yang tidak berganti tanda. Artinya deret dengan semuanya suku-sukunya adalah suku-suku positif. Ada pertanyaan? Oke ya, Anda bisa buka nanti di tengah-tengah proses KBM Learning by Doing nanti Anda bisa tanyakan. Ini Ibu bisa stop dulu anunya. Ibu akan pindah ke berikutnya dulu ya. Kelihatan ini?
Kelihatan? Lihat. Oke. Kelihatan? Oke, kelihatan ya. Ini kelihatan kan? Oke, Bu. Oke, kelihatan. Bagi kelihatan, ibu ada kan materi hari ini sesuai dengan yang kita kembangkan di kemarin itu kan materi pertama adalah review materi sebelumnya. Nah, reviewnya ada di sini ya. Ibu ingatkan ini. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa ada di teorema 20 itu menyangkut deret berganti tanda. Jadi deret berganti tanda, kalau berganti tandanya dia konvergen, sedangkan harga mutlaknya dia divergen, maka dia disebut konvergen apa? Relatif. Itu ya. Nah, kita contohkan seperti ini. Di sini apakah dia konvergen, apakah dia divergen? Nah, di sini Anda lihat bahwa AN-nya adalah ini. Ya, suku-suku ini. Kemudian harga mutlaknya adalah 1/n. Anda tahu bahwa deret 1/n itu dalam deret biasa kemarin konvergen atau divergen? Konvergen. Apa kemarin? Deret 1/n. Kemarin konvergen, divergen? Divergen. Kenapa divergen? Karena P-nya. Kenapa divergen? Karena P-nya sama dengan 1. Ya, jadi dia divergen. Jadi harga mutlaknya dia divergen. Ya, tapi deret berganti tandanya, apakah dia memenuhi teorema 20? Memenuhi ya. Limit AN-nya sama dengan 0 kan ya. Limit 1/n sama dengan 0. Ya kan ya? Nah, kemudian 1/n-nya ini monoton turun. Ya, deretnya itu monoton turun. Teorema 20 tadi kalau deretnya itu monoton turun dan limit AN-nya sama dengan 0, maka deret berganti tanda itu adalah apa? Konvergen. Jadi berdasarkan teorema 20, deret berganti tandanya loh ya. Deret berganti tandanya adalah konvergen, tetapi deret mutlaknya adalah divergen. Berarti deret berganti tanda ini disebut dengan konvergen apa? Relatif. Ya, ini adalah salah satu contoh bahwa memang ada hubungan antara deret berganti tanda dengan deret yang suku positif. Memang ada hubungannya. Ini contohnya. Kadang-kadang deret berganti tandanya itu konvergen, tetapi deret harga mutlaknya dia apa? Divergen. Tetapi bisa jadi masing-masing kesemuanya adalah konvergen. Harga mutlaknya konvergen, berganti tandanya juga konvergen. Ada kalanya seperti itu. Karena berdasarkan teorema berapa tadi? Teorema 18 ya. Kalau dia konvergen mutlak, maka dia disebut apa? Konvergen tadi ya. Oke. Kemudian mereview ini nanti untuk banyak latihan yang Anda bisa selesaikan nanti di sini. Nah, ini perhatikan ini ya. E pangkat N ini lebih besar dengan 2 pangkat N. Ya. Ya kan ya? Kalau E itu kan 2, sekian. Itu kan ya? Jadi ini sekedar mereview saja, mengingatkan Anda nanti sebelum Anda ada latihan-latihan yang harus Anda kerjakan. Yang menyangkut bilangan E. Jadi kalau gitu E pangkat N jelas lebih besar 2 pangkat N. Nah, sedangkan 2 pangkat N itu lebih besar dari apa? N kuadrat. Itu harus Anda ingat ya. Ya. Nah, nanti perluasan dari sini 3 pangkat N lebih besar daripada apa? N pangkat 3. Kemarin kan sudah ya. 5 pangkat N lebih besar dari apa? 5 pangkat N lebih besar dari apa? 5 pangkat N. Gitu kan ya? Perluasannya ke sana nanti. Oke. Dan dari sini kalau yang sebelah kiri kita pangkatkan 5, berarti yang di sini masing-masing dipangkatkan dengan 5. Jadi kalau gitu E5N, E pangkat 5N itu lebih besar dengan E pangkat 5N lebih besar daripada N pangkat 10. Nah, kalau ini diseperkan berarti nanti lebih kecil gitu ya. Ini sekedar mereview saja. Ibu. Silakan. Anissa izin masuk, izin bertanya Bu, untuk menentukan monoton turun itu bagaimana ya Bu? Nah, itu ada di barisan bilangan real gimana? Itu konsepnya di sana. Mana monoton tuh? Ayo gimana? Itu konsep di barisan kemarin. Ada yang mana ada monoton naik, ada monoton turun. Ada kan di barisan? Kapan barisan dikatakan monoton naik? Kapan dikatakan barisan monoton turun? Ada kan di barisan? Ada di barisan. Itu di barisan. Ada barisan monoton naik, ada barisan monoton turun. Ada kan di konsep di barisan kemarin. Ini konsepnya ada di barisan ya. Monoton naik itu semakin N-nya semakin besar, dia akan semakin makin N-nya besar, dia akan semakin suku-sukunya semakin besar. Monoton turun itu semakin N-nya besar, dia semakin kecil. Nah, Anda perhatikan seper N ini ya, seper N ini kalau N-nya besar, itu kan nilainya makin turun ya.
Ya, N-nya makin besar. Kalau ya kan, ini namanya monoton turun. N-nya makin besar. N kita isi 3/3. N kita isi 5/5, ya kan? 1/5 lebih kecil daripada 1/3. Itu monoton turun. Ya, kita sebut dengan decreasing ya. Jadi monoton turun itu semakin N-nya membesar, maka sukunya akan semakin kecil. Monoton naik itu semakin N-nya besar, maka sukunya akan semakin besar. Seperti contohnya, monoton naik itu deret N kuadrat. Deret N itu aja nah. Atau deret N kuadrat, itu monoton naik. Karena semakin N-nya besar, maka sukunya semakin besar. Karena 1, 2, 3, gitu ya. Gitu ya, itu ada di konsep barisan. Ada lagi pertanyaan? Cukup Bu Deulun, makasih Bu. Oke, ya, jadi itu tentang konsep monoton. Anda harus membedakan konsep monoton naik, konsep monoton turun. Itu ada di barisan itu ya. Karena kemarin itu ada di barisan, kemarin itu barisan yang konvergen adalah terbatas. Ya, tapi kalau terbatas belum tentu konvergen. Sekarang kalau terbatas monoton maka dia konvergen. Itu ada teoremanya kemarin di barisan. Nah, ini bagi Anda harus makanya itu Ibu sengaja dari barisan bilangan real, Ibu langsung akan ke deret bilangan real karena ada keterkaitan di sana. Ada kan ya teoremanya di deret itu setiap deret yang konvergen pasti dia terbatas. Tapi deret yang terbatas belum tentu konvergen. Artinya ada deret bilangan yang terbatas itu konvergen, ada yang divergen. Tetapi deret yang terbatas yang bagaimana yang konvergen, yang dia monoton. Bisa monoton naik, bisa monoton turun. Artinya kalau deret itu terbatas dan monoton naik pasti dia konvergen. Nah, kalau deret itu terbatas dan monoton turun misalnya pasti dia konvergen. Nah gitu ya. Jadi kalau Anda tanya apa barisan yang monoton itu konsepnya ada di deret, ada di barisan bilangan kemarin. Anda buka ya tentang konsep barisan. Ada teoremanya di sana, ada definisi terbatas juga ada di sana ya. Karena kaplingannya ini konteksnya yang kemarin ya. Itulah sebabnya kenapa Ibu tidak kali ini meloncat tidak ke barisan fungsi ya. Harusnya kan Ibu ke barisan fungsi ya. Dari barisan bilangan real Ibu langsung ke barisan fungsi ya. Tapi Ibu melampaui atau meloncat ke deret. Oke. Bagus pertanyaannya, jadi supaya Anda mereview konsep sebelumnya. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan nah ini ada satu soal ini ya. Ini Anda kerjakan satu soal yang perlu Anda kerjakan nanti, tapi sebelum Ibu tampilkan satu slide lagi. Ya ini Anda kerjakan nanti ya. Ibu beri waktu 10 menit soal yang ada di sini ya. Anda ingat ini nanti akan Ibu share di grup. Ini akan Ibu beri waktu 10 menit. Karena ini masih mudah aja ya, masih nggak kompleks ya. Masih sederhana saja. Karena tugas kemarin juga Ibu memberikan tentang deret biasa yang menyangkut ini juga. Kemarin yang Anda kirim, Anda share di Simari. Oke ya. Ini nanti Ibu beri waktu 10 menit. Oke. Sekarang Ibu tutup dulu, Ibu akan masukkan yang berikutnya. Oh. Yes. Oke, yang mana nih yang kedua ini? Yang kedua ini. Ya. Kelihatan di sini? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan. Ini adalah soal-soal yang perlu Anda kerjakan nanti di dalam setelah kita keluar dari Zoom ini. Ini sengaja Ibu tuntun, yang ini yang tidak berganti tanda, yang di bawah berganti tanda. Ini yang tidak berganti tanda, yang di bawah ini berganti tanda. Ibu tuntun, kemarin kan tidak berganti tanda, yang ini kan ya. Kemudian yang hari ini yang berganti tanda. Ya, kalau berganti tanda ini berarti Anda melibatkan teorema 20 tadi. Ya. Ini yang tidak berganti tanda, ini yang berganti tanda. Ini yang tidak berganti tanda, ini yang berganti tanda. Jadi semuanya Ibu tuntun. Oke. Itu ya. Ada pertanyaan, penjelasan Ibu sebelum ini? Ini akan Ibu kirim di grup. Ya.
Tapi yang pertama yang Anda kerjakan yang tadi dulu, yang satu soal di slide yang pertama tadi. Oke, Ibu tutup ya, akan Ibu kirim ke grup. Oke, baiklah. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, Ibu akan kembali ke materinya. Ya, sebelum Ibu tutup di Zoom ini dan kembali ke WA, kita ketemu di WA untuk learning by doing. Informasi bahwa Senin depan itu tanggal berapa itu? Tanggal 31 ya. Tanggal 31 semoga tidak libur, kita kuis ya. Kuis tentang materi deret. Ya. Deret bilangan real. Oke ya. Sebelum Ibu pindah ke grup, ke WA grup, perlu Anda pahami bersama bahwa soal-soal yang ada di barisan itu bisa Anda gunakan menggunakan tanda deret. Jadi Anda bisa problem pusing mengaplikasikan sendiri dengan soal-soal yang ada di barisan bilangan itu, tapi Anda menggunakan konsep deret. Anda bisa untuk latihan. Oke ya. Ibu tutup ya Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ketemu di grup ya. Oke, Ibu undur diri.